Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Perhatikan di ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Ayat 31, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan." 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Puji Tuhan. Haleluya. 4 tahun yang lalu saya khotbah di sini pakai dasi. Puji Tuhan, saya lihat tadi Bapak Gembala nggak pakai dasi. Aman. Tapi saya harus pakai pantofel. Saya lihat Pak Gembala pakai sneaker. Tapi nggak apa-apa, pantofelnya dari Pak Gembala. Jadi biar Pak Gembala tahu saya pakai sepatunya. Haleluya. Berkat kan? Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dari ayat pokok kita, khususnya di ayat 30, kita melihat di sana bahwa Rasul Paulus menekankan hal yang sangat esensial tentang doktrin primer. Apa itu? Bahwa Roh Kudus dikatakan di sana adalah Allah. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Kita sering mendengar bahwa kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah ketiga dalam doktrin Trinitas atau Tritunggal. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Kalau dia hanya sekedar kuasa, berarti pemahaman kita sama dengan saksi Yehova. Jadi jelas kita kalau menyebut Roh Kudus, kita harus menyebut dia Allah Roh Kudus atau Roh Kudus Allah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Itu sebabnya ketika dikatakan Roh Kudus adalah pribadi, maka Paulus menggunakan kata jangan kamu mendukakan. Karena mendukakan di situ berarti satu tekanan ya, pada perasaan. Jadi dengan demikian, yang dipakai ini adalah bahasa manusia. Bahwa Roh Kudus karena dia pribadi, berarti dia punya perasaan. Hanya memang berbeda dengan kita. Roh Kudus bedanya dengan kita, gak suka baper. Makanya ayat 31 itu kan tanda-tanda orang yang memang punya perasaan, tapi gak sama dengan Roh Kudus. Gitu loh. Nah, kalau kita melihat ya, bahwa mendukakan Roh Kudus itu berarti kita bertindak melawan kehendaknya dan merusak hubungan dengan Allah itu sendiri. Jangan mendukakan. Nah, kalau dia pakai jangan mendukakan berarti itu sebuah perintah, larangan. Terjemahan bebasnya sebetulnya adalah stop, berhenti mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Ya. Karena perhatikan Bapak Ibu. Paulus menekankan di ayat ini bahwa dari kata kerjanya menunjukkan hal mendukakan Roh Kudus sedang terjadi. Maka perintah untuk jangan mendukakan Roh Kudus, perintahnya bentuk tensa waktunya sekarang. Berarti ketika dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus, sekarang juga jangan kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus itu. Karena peristiwa mendukakan Roh Kudus itu sebetulnya sedang terjadi di tengah jemaat. Makanya kalau kita melihat itu, dimulai dengan kata dan. Dari teks Yunani kai itu menunjuk kata penghubung dari ayat sebelumnya.
29. Ya, 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun adalah kehendak roh. Jadi ketika kita bertentangan dengan maksud dari roh itu, bukan perkataan yang membangun, tapi perkataan justru yang melemahkan, menjatuhkan seseorang, itu salah satu cara kita mendukakan Roh Kudus. Ini praksisnya. Karena surat ini sudah bicara praksis ya. Buat Efesus ini, surat pastoral. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dikatakan ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Maka kalau kita baca Alkitab, ini teks. Ada konteksnya. Nah ini konteksnya itu satu perikop dari ayat 17 sampai 32. Kalau kita membaca secara utuh, maka kita mendapati di sana yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus ada di 4 bagian. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga perbuatan, yang keempat 29 perkataan. Itu sebabnya seringkali kita berdoa, kiranya Tuhan menguduskan kita dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu disampaikan Efesus pasal 4 dengan tema perikop manusia baru. Nah, itu berarti persoalan yang ada di dalam jemaat itu harus segera berakhir. Persoalan yang bisa menghancurkan satu kesatuan. Karena kalau kita membaca lebih jauh lagi ke atas dari ayat 1, itu bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Tentang kesatuan pelayanan meskipun berbeda-beda. Gitu. Jadi betapa yang dikatakan mendukakan roh itu berarti kita menganulir apa yang telah ditetapkan Tuhan dari ayat 1. Maka jalan keluarnya firman Tuhan bilang kamu harus menjadi manusia baru. Kuncinya ada di ayat 20 sampai 24. Dari mana itu mulai? Dari mengenal Kristus. Yang kedua, belajar dari firman-Nya. Dari pengajaran. Lalu apa? Lalu kita berubah. Dan apa? Menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Berarti ada yang nggak sesungguhnya. Ada kekudusan dan kebenaran yang tidak sesungguhnya. Itulah yang sekarang bergentayangan di berbagai gereja. Ya, ada satu gereja berkata, jangan bodoh, dilarang bodoh. Kenapa? Karena di sana melawan, menentang akan prinsip-prinsip gereja yang sejati. Kekudusan yang sebenarnya. Kalau ke gereja itu Anda nggak usah heran kalau ada di samping saudara itu bercelana pendek, menggunakan sendal jepit. Karena yang dipentingkan hati. Padahal kalau hati dipenuhi dengan kekudusan, dia tahu membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau dia miskin, Pak? Kalau dia gembel, iya, nggak masalah. Datang dengan baju compang-camping, dia memang kondisinya begitu. Persoalannya, apakah Anda punya celana panjang di rumah? Kalau perempuan punya rok? Punya. Buat apa? Ya ke pesta. Kenapa di hadapan Tuhan Anda tidak bisa menggunakannya? Itu sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi ini mengganggu. Tentang apa? Dalam kebenaran. Kita menyukakan manusia, tapi itu mendukakan roh. Karena dalam satu ibadah, kehadiran Tuhan pasti dengan rohnya. Dia kan tidak berwujud fisik seperti Tuhan Yesus datang sebagai anak manusia. Yang hadir di tengah-tengah peribadatan kita, pasti Roh Kudus. Sikap kita dalam beribadah di gereja,
itu menunjukkan sikap kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mendukakan Roh Kudus berarti sesungguhnya kita mengabaikan Dia yang mengasihi kita. Cinta nggak bisa bertepuk sebelah tangan dalam sebuah keluarga. Dalam satu rumah tangga, cinta itu, kasih itu harus dua arah, dua pihak, nggak bisa sepihak. Iya kan? Maka sesungguhnya ketika kita baca, jangan mendukakan, menunjukkan karena Roh Kudus begitu mengasihi kita jemaatnya. Please, cintai Dia, kasihi Dia dengan selayaknya, dengan yang sebenarnya. Kita nggak bisa menyatakan kasih itu tapi bertentangan. Dalam peribadatan kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya kudus dan suci, tapi itu tidak cukup karena harus dibuktikan dengan keseharian. Karena itu kita harus baca dari ayat 17. Maka kita akan mendapati kelakuan-kelakuan kita. Kita harus seperti melihat cermin ketika membaca kitab suci, dan itu seringkali menunjukkan siapa kita. Dan itu perlu yang namanya lahir baru. Manusia baru itu tidak mungkin dilahirkan oleh manusia. Karena manusia biasa, manusia daging dilahirkan oleh ayah dan ibu. Tapi yang dimaksud manusia baru pastilah dilahirkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, orang Farisi, seorang mahkamah tinggi agama. Ketika dia bertanya bagaimana mungkin kita lahir kembali. Yesus berkata, kalau kamu lahir dari roh, kalau kamu tidak lahir dari roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 6. Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging. Lahir dari ayah ibu itu manusia biasa, manusia daging. Tapi apa yang lahir dari Roh Kudus adalah roh. Jadi manusia baru itu nggak mungkin lahir dari upaya kita. Makanya bentuknya itu pasif. Karena itu karya Roh Kudus. Nah, kita yang telah dilahirkan baru, kita yang telah mengenakan manusia baru, berarti karakteristik kita harus berpadanan dengan roh itu sendiri. Karena Roh Kudus itu pasti menunjukkan karakter dari yang sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus ketika Yesus katakan bahwa penghibur itu, penolong itu akan bersaksi tentang aku. Jadi nggak mungkin Roh Kudus akan menuntun kita yang berbeda dengan yang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi. Nggak mungkin. Pasti sama. Itu sebabnya dalam status manusia baru, Alkitab berkata semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Orang yang lahir baru, dia punya status baru. Anak saya namanya Glory dan Faith, itu lahir dari istri saya. Lahir dari manusia. Tapi ketika mereka lahir baru, mereka bukan seperti yang dilihat dari luar itu. Tapi lahir dari roh, berarti manusia rohaninya yang berubah. Makanya nggak bisa sama. Karena ketika kita berjalan di luar karakter roh itu, yang kita tahu dalam buah roh itu, karakter Kristus itu buah roh. Maka itu pasti tidak mencerminkan kita anak Allah. Karena Kristus, anak Allah yang maha tinggi, berjalan di bumi, mencerminkan Bapa di sorga. Berarti kita anak Allah. Dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan dari ayat 17 itu sampai ayat 32, ayat 31 khususnya, maka kita tidak sedang mencerminkan kita anak Bapa sorga. Roh Kudus, dia memberikan kita kelahiran baru. Artinya dia mengubah total. Mindset kita berubah. Sifat-sifat kita berubah. Karena goal dari apa yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kita,
itu pasti untuk menjadi serupa dengan Sang Halik, Kristus. Dikembalikan pada hakikat kita yang semula seperti Kejadian pasal 1 ayat 26. Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam rupa Kristus. Karena gambar Allah dalam Kolose 1 ayat 15 menunjuk kepada Kristus. Jadi tidak mungkin Roh Kudus memimpin kita untuk sama dengan dunia ini. Kelakuan-kelakuan dunia yang disampaikan di ayat 17 sampai ayat 31 di dalam Efesus pasal 4 tadi, itu menunjukkan kita orang dunia. Tapi karena kita telah lahir baru di dalam Roh Kudus, maka kita pasti harus menunjukkan karakteristik roh itu sendiri yang mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Roh Kudus yang dimeteraikan. Ayat 30 tadi. Roh Kudus itu Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini menunjuk pada nanti kedatangan Kristus yang kedua. To mark with a seal, roh yang memeteraikan itu telah dimulai dari pasal 1 ayat 13 dan ayat 14 Efesus ini. Bahwa ketika kita mendengar firman Injil keselamatan, maka kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Coba lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia Kristus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuliakan, untuk memuji kemuliaannya. Jadi waktu kita terima Yesus, kita percaya, kita dibaptis, kita dilahirkan baru, dimeteraikan oleh Roh Kudus, diselamatkan saat itu. Dan Dia, karena Dia memeteraikan, materai itu pengertiannya adalah menunjukkan kepemilikan dan otorisasi atas kita. Menunjukkan keaslian. Bahwa benar-benar ini milik Allah. Kita seringkali kalau belanja di toko orange atau toko hijau, seringkali itu barang KW kan. Yang kita punya tuh KW. Tapi kalau Anda ke Paris, itu pasti akan disita dan Anda akan bermasalah dengan hukum. Karena Anda harus pegang yang ori. Kenapa? Karena sang pemilik branded itu nggak rela barang KW pakai mereknya dia. Lo lewat di Paris, tenteng gitu, dia tahu, masukin ke situ. Ada alat ujinya. Begitu ketahuan KW, langsung dibuang tempat sampah, Anda masuk situ urusan sama bea cukai. Tuhan memeteraikan kita. Tanda kepemilikan, kita asli. Artinya apa? Dia nggak akan rela kita untuk serupa dengan dunia yang palsu, yang KW itu. Dan itu menjadi satu perlindungan ilahi. Karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, tanda kita milik Allah. Maka firman Tuhan berkata, siapakah lawan kita? Lawan kita ternyata bukan musuh-musuh yang sulit. Lawan-lawan kita ternyata sesungguhnya yang datangnya dari hati, pikiran kita. Dari pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan tadi. Itu musuh terbesarnya. Makanya Tuhan perlu ingatkan, kamu tuh ori. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman. Untuk mengingat bahwa sekarang Roh Kudus ada di dalam engkau. Dia memeteraikan untuk menunjukkan kamu sekarang milik Allah yang patut diselamatkan. Dan Dia akan menjaga. Jangan sampai kita jatuh karena kita manusia baru. Tidak boleh mengulang kesalahan yang sama yang dulu yang kamu perbuat sebelum kamu bertobat. Itu tugas Roh Kudus. Dia jaga kepemilikannya. Dia ingatkan kamu telah dimeteraikan sampai Kristus datang kali yang kedua.
Bangkit. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa ketika Roh Kudus memenuhi kita, Dia bukan hanya sampai di situ. Dia membaptis kita, memenuhi kita, memberikan kepada kita. Setelah dimateraikan, Dia memberi kepada kita karunia-karunia rohnya. Yang kita kenal dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 1 sampai 11, dan Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Kita tahu karunia-karunia itu. Bahasa lidah atau bahasa roh itu hanya tanda. Karena dia tanda itu berbeda dengan karunia. Karunia itu permanen. Kalau tanda bisa saat itu Anda berbahasa lidah, tapi next belum tentu bisa. Tapi Anda akan diberikan karunia khusus. Kalau karunia kepenuhan Roh Kudus hanya bahasa lidah, nggak seru, nggak asik ini gereja. Karena Paulus menuliskan di pasal 12 itu tentang karunia Roh Kudus dan dengan kesatuan tubuh Kristus di bagian berikutnya. Kenapa karunia-karunia berbeda? Kenapa bentuk-bentuk pelayanannya berbeda? Karena itu adalah satu kesatuan di dalam gereja lokal. Kalau semuanya hanya berbahasa roh, siapa yang mau ambil bagian dalam pelayanan diakonia? Kalau semuanya hanya diakonia, siapa yang mau melayani untuk hal-hal yang lain? Yang ditetapkan oleh gembala, itu sebabnya bersyukur kalau kita punya karunia spesifik meskipun tidak berbahasa lidah. Tetapi ironisnya karunia berbahasa lidah itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang prestisius. Padahal tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dia berbahasa lidah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat dan dimulai dari ayat yang keenam dan seterusnya, kita mendengar, bisa kita membaca, kita mendengar bahwa orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa datang yang terdiaspora. Mereka orang Yahudi tetapi sudah tinggal di Arab, sudah tinggal di Persia, sudah tinggal di berbagai negara. Mereka punya bahasa yang berbeda. Tapi ketika mereka di Yerusalem mendengarkan para murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa memahami. Loh, kok mereka ngomong dengan bahasa kita? Tahukah Bapak Ibu bahwa peristiwa Pentakosta adalah pemutarbalikan peristiwa Menara Babel? Berakhirnya di situ. Menara Babel untuk kejayaan diri, maka Allah perlu mendiaspora mereka, membuat bahasa mereka kacau balau. Tapi pada peristiwa Pentakosta, bahasa yang kacau balau justru disatukan di sana. Artinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dibaptis oleh Roh Kudus, yang punya karunia Roh Kudus, harusnya firman Tuhan bilang tadi di pasal 4 ayat 29, harusnya kamu membangun. Karena ironisnya, orang Kristen banyak menggunakan mulutnya justru untuk mengeluarkan, firman bilang, perkataan kotor. Yang kemudian di pasal 31 itu berlanjut, dia berkembang biak di situ. Ada yang ngomong langsung, ada yang tidak ngomong langsung, tapi ngomongnya lewat media sosial. Saya pernah membaca protesnya tentang persepuluhan di gereja ini. Saya nggak perlu sebut nama lah. Ada, biar gembala tahu, ada yang nggak setuju dengan persepuluhan dan persembahan khusus di sini. Ngocehnya di Facebook. Ada yang ngocehnya di Instagram. Bapak Ibu nggak tahu dia lihat apa nggak? Saya lihat. Loh, kayak saya kenal nih orang. Come on. Apakah itu sesuatu yang membangun? Bukankah ketika dia menunjukkan identitasnya siapa? Bukankah dia sedang mempermalukan Kristus dan mempermalukan gerejanya sendiri? Iya kan? Saya tahulah orangnya, tapi saya nggak perlu sebut. Dan syukurlah orangnya nggak ada di sini. Jadi saudara tenang, aman.
Iya. Waduh, ini orang dipenuhi Roh Kudus nih. Artinya apa? Bahwa kita ngomong nggak langsung, tapi melalui jari itu sekarang mulut itu bukan cuma di bibir yang terletak di bawah hidung ini. Mulut sekarang berada di jari-jari. Anda bisa nge-tweet, Anda bisa di IG, Anda bisa di Facebook, Anda bisa di mana aja. Mengatakan hal-hal yang buruk tentang sesamamu, bisa menjatuhkan orang lain. Dan saya nggak heran. Makanya aduh, kenapa ini grupnya GPDI, tapi isinya Mama Mia coy. Pendeta-pendeta senior juga. Jemaat masih bukan saya maklum sih, ya masih ya gimana ya jemaat. Para pendeta ngoceh-ngoceh, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Apakah itu membangun GPDI? Tidak. Ada yang nggak mau ngomong langsung, dia japri, wah maki-maki di situ. Kenapa? Karena saya pun pernah menerima makian orang. Di japri. Salah saya apa ya? Rupanya cuma dengar isu dari mana, entah bagaimana. Toto marah ke saya, rupanya orang itu nggak suka sama saya, dia cerita dia fitnah sama saya. Bukankah itulah yang dikatakan di pasal 4 itu? Itu nggak boleh. Kemarahan, pertikaian, kepahitan, kegeraman dikatakan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Karena kamu anak-anak Allah yang punya materai Roh Kudus. Cerminanmu adalah cerminan Kristus. Cerminan saya, cerminan Kristus. Gak bisa. 6 hal dalam ayat 31 dikontra hanya dengan 3 saja di ayat 32. Lihat, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah yang fitnah kepada saudara. Gampang. Yang tuding-tuding saudara. Yang jelek-jelekin di media sosial. Tiba-tiba ketemu di gereja. Tapi tetap ramah. Gampang? Nggak gampang. Tapi karena kamu adalah orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus Allah. Harus melakukannya. Karena perintahnya sekarang. Berarti waktu kita ketemu dengan orang yang aneh-aneh sama kita, sekarang juga saya harus menunjukkan sikap ramah. 6 hal yang buruk dibalas dengan 3 saja. Tapi itu cukup meruntuhkan yang mayoritas jelek. Saling penuh kasih mesra. Ini kasih mesra. Boro-boro coy. Kita angkat alis aja udah syukur tuh. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Wah, saling mengampuni itu berasal dari kasih karunia Allah. Itu dari teks Yunani, ya. Artinya apa? Kasih yang membebaskan. Artinya apa? Kalau orang lain benci sama kita, orang marah sama kita, nggak ada alasan dan sebagainya yang jelek-jelek tentang kita, yang terikat tuh dia. Dan kita sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Allah yang punya karakter Kristus karena dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus. Berarti kita harus berperilaku seperti itu, melakukan yang sama dengan Kristus di dalam kasih. Kasih yang membebaskan. Artinya bukan kita kapoin, syukur lu. Justru kita punya belas kasihan. Karena apa? Dia terikat dengan dosa. Berarti dia tidak hidup dalam berkat Tuhan. Kita justru kasihan. Kita lepaskan dia supaya dia diberkati. Gampang? Tidak. Tapi itu pasti bisa dilakukan. Dan saya melakukan yang sama. Difitnah habis-habisan. Wih, di Manado diobral saya. Wih, apa salah saya sama orang ini? Entah apa yang mungkin dia ini sesuatu dari saya nggak bisa penuhi, lalu dia cerita yang aneh-aneh. Tapi saya bilang sama istri saya, lalu dia semprot istri saya, wah pokoknya disemprot semua orang, pokoknya yang ini. Orang ini tipikalnya begitu, kalau dia marah satu orang, semua di sekitar diomelin juga. Dia marah-marah, maki-maki. Dan saya melihatnya, saya justru jatuh belas kasihan.
Tuhan, ampuni orang ini. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bebaskan dia Tuhan. Selamatkan dia. Jangan hukum dia Tuhan. Tapi berkatilah dia. Loh, bukankah Tuhan Yesus bilang dalam Lukas pasal 6 itu, kalau ada yang jahat sama kamu, apa? Ampuni, doakan, dan berkati. Gampang? Tidak, tapi karena kasih Kristus itu yang memampukan saya melakukannya. Saya bilang, Tuhan tolong dia, jamah dia, berkati dia. Hampir setahun kemudian, habis ibadah, selesai ibadah kami, tiba-tiba orang itu muncul, nangis-nangis. Lalu peluk saya, minta maaf. Saya minta maaf, karena dia orang yang lebih tua. Saya bilang, tante, saya sejak tante ngomong, ketika pesan itu masuk, saya sudah ampuni dan saya minta Tuhan tolong tante dan berkati tante. Dan saat itu juga isi pesan itu segera saya hapus. Kadang orang kan simpen tuh supaya jadi bukti kapan-kapan. Lihat nih, dia ngomong gini sama gua. Tuh buktinya, tuh kan perkataan, tuh kan. Tuh, nih buktinya nih. Enggak. Sama istri saya langsung hapus. Kita sudah doakan, ampuni, hapus. Orang dunia bilang begini, coba lihat di media sosial. Saya mengampuni atau memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Coy, kalau Tuhan nggak lupa dosa kita, mana bisa kita ada di sini? Dia bukan cuma ampuni, tapi dia lupakan. Kan seperti Kristus. Jangan seperti dunia dong. Yang populer memang kelihatannya keren. Saya ampuni, tapi tidak melupakan. Saya mengampuni, dan saya melupakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita sama-sama introspeksi diri. Kita baca ulang dari ayat 17 dan kita bisa koreksi Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus tugas utamanya adalah menginsafkan dunia akan dosa.